Hai Go Kids, apa kabar? Wah, Kak Velo rindu banget ketemu dengan kalian di tempat ini. Di gereja seperti biasa. Tapi saat ini kita online service dulu ya. Yuk kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Karena Engkau memberikan kami berkat untuk kami bisa mengikuti online service ini. Hadirlah Tuhan di rumah kami masing-masing. Biar kami dapat mengerti, dapat belajar Tuhan, isi hatimu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Come on semuanya, mari kita muji nama Tuhan. Yuk kita dengarkan Kak ya. Ayo tepuk tangan bersama-sama. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeay! Yuk mari kita bersama jalan serta Yesus. Yuk! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Asik! Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Come on semuanya, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia sama-sama. Oh haleluya. Kami ingin Engkau Tuhan, lawan setiap kami Yesus. Haleluya. Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut
sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Thank you Lord Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat kedua tanganmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Dia, naikkan pujian baginya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kaulah harapan kami Tuhan, Kau sandaran kami. Thank you Lord Jesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami dapat berdua bersama-Mu Tuhan, bertemu muka denganmu Tuhan. Time alone with you Lord Jesus. Itu hanya yang kami rindukan Tuhan. Merasakan hadirat-Mu sekali lagi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih, ucap syukur buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sedang akan disampaikan. Engkau yang memberkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan dapat menyampaikan dengan baik, dengan ketulusan dan kesungguhan hatinya Tuhan. Dan Kau siapkan hati kami Tuhan yang mendengarkan. Kau menjadi seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk tanami firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, wah udah berapa minggu ya kita nggak ketemu. Hari ini kalian udah berapa minggu ya di rumah? Tentunya bosan juga ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap semangat. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti Tuhan menyertai kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar tentang peraturan. Kayaknya kalau dengar tentang peraturan itu rasanya nggak enak banget ya. Rasanya kok sesuatu yang mengikat kita banget. Sesuatu yang membuat kita nggak bisa bebas. Bayangin aja, kita mau kesini nggak boleh. Kita nggak boleh kumpul sama temen, kita nggak boleh ketemu sama siapapun. Bahkan untuk berdekatan sama temen aja kita nggak boleh. Wah, kok membosankan sekali kalau kita dengar tentang peraturan. Tapi benar nggak sih kalau peraturan itu membosankan? Benar nggak sih peraturan itu dibuat untuk mempersulit kita? Nah, hari ini kita mau belajar apa iya peraturan itu dibuat untuk sesuatu yang buruk. Yuk kita sama-sama belajar. Hari ini kakak mau membawakan tentang 10 perintah Allah. Waktu itu satu kali ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, Musa membawa bangsa Israel tiba di satu gurun yang namanya Gunung Sinai. Sampai di sana Tuhan nyuruh Musa untuk naik ke atas gunung. Musa, ayo kamu naik ke atas gunung. Nah, Musa naik ke atas gunung dan di sana Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di sana Musa ngobrol sama Tuhan. Musa senang banget untuk bisa ngobrol sama Tuhan. Sementara tanpa terasa waktu berlalu, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nggak terasa sudah 40 hari. Sementara Musa ada di atas gunung, orang-orang yang ada di bawah, mereka lagi nunggu. Aduh, Musa ini lama banget ya. Kenapa sih Musa nggak turun-turun? Musa kemana? Jangan-jangan Musa di atas sudah nggak ada. Jangan-jangan Musa sudah nggak di atas lagi. Aduh, gimana ya? Sementara kita ditinggal sendirian di sini. Duh, Musa ini gimana sih? Oh, gini aja. Kalau memang Musa nggak turun, kita buat aja sebuah patung lembu emas. Ya benar-benar. Ayo kita kumpulkan semua perhiasan kita. Kita kumpulkan semua yang ada sama kita jadikan satu. Nah, mereka mulai membuat sebuah patung. Mereka mulai membuat sebuah patung lembu emas yang nggak cuma dibuat, tetapi mereka menyembahnya. Mereka menganggap bahwa patung lembu emas ini adalah Allah mereka. Mereka mulai memberikan persembahan-persembahan buat patung ini karena dianggap bahwa patung ini adalah Allah mereka. Sementara Musa di atas gunung, Musa lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan nggak cuma itu loh, Tuhan buat Musa itu 2 loh batu yang ditulis dengan tangan Tuhan sendiri. Isinya apa? Isinya tentang 10 perintah Allah. Nah, ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah, Tuhan bilang, Musa, kamu turun ke bawah. Lihatlah bangsa yang kamu pimpin. Kamu lihat ke bawah apa yang mereka perbuat. Mereka membuat sebuah patung berhala. Mereka membuat sebuah patung lembu emas lagi di bawah. Turunlah Musa ke bawah. Dan ketika Musa turun ke bawah, nggak cuma Tuhan yang marah. Ternyata Musa juga marah melihat apa yang dilakukan mereka. Karena mereka menyembah patung ini, bahkan mereka berkata bahwa patung ini yang membawa mereka keluar dari Mesir.
Kemudian Musa melemparkan 2 loh batu yang diberikan Tuhan itu, sehingga 2 loh batu itu pecah, dan Musa memohon ampun sama Tuhan untuk bangsa Israel. Musa minta ampun sama Tuhan tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian setelah itu Musa naik lagi ke atas gunung. Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung dengan membawa 2 loh batu yang baru untuk ditulis dengan 10 perintah Allah yang baru. Oke, kemudian Musa naik ke atas gunung dan 10 perintah Allah itu diberikan. Kenapa sih Tuhan mempersulit bangsa Israel dengan membuat sebuah peraturan? Bukannya enak kalau nggak ada aturan, bukannya enak kalau nggak ada hukum. Apa sih sebetulnya tujuan Tuhan dengan memberikan perintah dan hukum? Apa sih maksudnya Tuhan? Hari ini kita mau belajar kenapa Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu buat bangsa Israel. Yang pertama adalah Tuhan memberikan perintah dan hukum itu adalah supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya melalui firman Tuhan. Tuhan itu ingin memperkenalkan dirinya melalui hukum tersebut. Yang kedua adalah melindungi kita agar kita tidak berbuat dosa. Kalau tidak ada hukum, maka kita akan bisa berbuat dosa dengan bebas. Bayangkan saja kalau misalnya tidak ada hukum di Indonesia. Jadi kalian bisa terobos lampu merah seenaknya. Yang terjadi akan kacau, bukan? Kemudian kecelakaan sering terjadi. Belum lagi kemacetan. Tanpa hukum, semuanya akan jadi nggak teratur, semuanya akan jadi kacau. Jadi hukum dibuat untuk kebaikan kita. Hukum dibuat untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk mengikat kita atau bukan untuk mempersulit kita. Tuhan juga memberikan hukum ini agar kita tidak berbuat dosa. Tuhan mau menjagai dosa. Ingat bahwa upah dosa itu maut. Siapa yang berdosa, dia akan dijauhkan dari Tuhan. Siapa yang berbuat dosa, otomatis dia akan dihukum dan masuk ke neraka. Dan Tuhan nggak mau semua itu kita alami. Tuhan mau kita semua masuk ke surga, kita semua diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan memberikan batasan pada kita agar kita tidak berbuat dosa. Yang ketiga adalah membuat kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu tentang hukum Tuhan, semakin kita mengerti tentang apa yang Tuhan firmankan buat kita akan semakin dekat sama Tuhan. Semakin lama kita akan semakin mengenal Dia, semakin lama kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Otomatis semakin lama kita juga akan semakin mengasihi Tuhan. Nah, ada pepatah bilang kan, kalau nggak kenal itu nggak sayang. Kalau kita nggak kenal dengan hukumnya Tuhan, kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan. Tetapi dengan mengenal hukumnya Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Yuk katakan sama-sama yuk, I love God. Yuk 1, 2, 3. Oke, good. Tapi kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi, I love God. Yang keras. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar apa saja sih perintah Tuhan itu. Yang pertama, perintah Tuhan yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa Tuhan mau tidak boleh ada Allah lain di hadapannya Tuhan? Karena Tuhan mau jadi yang utama di hidup kita. Ketika Tuhan menjadi yang utama di hidup kita, Tuhan akan bisa memberkati kita. Ketika Tuhan jadi yang utama di hidup kita, Tuhan akan bisa membuat rencananya berhasil di hidup kita. Sehingga apa? Sehingga setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan akan bisa kita nikmati. Tapi kalau kita nggak taat sama Tuhan, Tuhan nggak dekat sama kita, Tuhan tetap ingin memberkati kita. Tetapi kita yang nggak bisa menerima berkatnya. Kenapa? Karena kita berada di luar Tuhan. Contohnya seperti ini, kakak bawa sebuah gambar. Oke, gambar ini adalah gambar yang berisi hati. Ini kakak gambarkan sebagai kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan itu seperti apa? Ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan, apa yang akan kita pilih untuk hidup kita? Misalnya, kita sudah selesai belajar, kita sudah selesai sekolah, kita sudah selesai semuanya. Kalau mungkin sekarang sekolahnya ada di rumah ya, jadi kita sekolah online. Oke, semuanya sudah beres. Tinggal ada waktu luang yang kita miliki. Apa yang kita lakukan? Kita mau berdoa atau kita mau main games? Mana yang kita pilih? Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita pasti akan memilih berdoa daripada main games.
Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, ketika kita waktu untuk membaca firman Tuhan, kira-kira kita pilih mana ya? Kita mau pilih baca firman Tuhan atau kita mau milih nonton YouTube? Filmnya ada yang bagus-bagus loh. Wah, mana yang akan kita pilih? Oke, next. Wah, waktu ibadah hari ini seperti hari ini, hari Minggu, kita ibadah online. Dan nanti kalau kita sudah diizinkan untuk beribadah, kita harus ke gereja kan, kita ke Eagle Kid. Kita mau pilih ibadah atau mau milih nonton film kartun ya di rumah? Next, kita mau jalan-jalan atau kita mau ke Eagle Kid? Mana yang akan kita pilih? Kita mau pilih berdoa atau kita mau milih main TikTok? Sekarang kan zamannya TikTok ya. Mana nih yang mau kita pilih? Kalau kita lebih memilih untuk beribadah, kalau kita lebih mengutamakan Tuhan atas hidup kita mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan. Mana yang sering kita pilih, itulah yang akan jadi Tuhan kita. Mana yang sering kita pilih, itu yang kita utamakan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita akan memilih beribadah, kita akan memilih berdoa, dan kita akan memilih untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau bahwa kita mengutamakan, menjadikan Tuhan itu sebagai yang utama di hidup kita. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembah dan sujud kepadanya. Maksudnya apa, Kak? Aku tuh loh di rumah enggak punya patung, Kak. Aku enggak pernah nyembah patung juga. Di rumahku, aku tidak pernah melakukan apapun yang menyembah sesuatu. Oke, tapi tunggu dulu. Bener enggak sih cuman menyembah patung secara fisik aja? Terus maksudnya firman Tuhan ini apa ya? Nah, jadi seperti ini. Apapun yang lebih utama dari Tuhan, apapun yang kita utamakan di hidup kita, itulah berhala kita. Misalnya, kalau kita lebih tadi kakak katakan, kalau kita lebih milih main games sama ibadah, otomatis ya games itu yang akan jadi Tuhan kita. Berapa jam kita main games? Berapa jam kita bersaat teduh sama Tuhan? Berapa jam kita main YouTube? Berapa jam kita berdoa? Mana yang lebih besar porsinya? Mana yang lebih besar di hati kita? Kalau yang lebih besar di hati kita adalah, kalau yang kita lakukan sehari-hari adalah main games, ya itulah Tuhan kita. Kita memberhalakan games kita memberhalakan hobi kita memberhalakan kesenangan kita. Jadi nggak cuman patung ditaruh dan disembah, enggak. Apapun yang lebih utama dari Tuhan, itulah berhala buat kita. Itulah yang menjadikan berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apa sih artinya sebuah nama? Kan banyak yang seperti itu ya. Apa sih artinya sebuah nama? Nama adalah identitas. Dengan nama seseorang kita akan mengenal seseorang. Misalnya, ketika kakak ketemu sama temannya kakak manggil namanya, "Hei Yudi," itu misalnya. Nah, itu adalah identitasnya. Ketika kakak sebutkan nama Yudi, kakak akan tahu, oh Yudi itu orangnya seperti ini. Misalnya Andre, oh Andre itu orangnya seperti ini. Yuli itu orangnya seperti ini. Dengan namanya, kakak bisa mengenal dia. Dari namanya, kakak tahu identitasnya. Bahkan nama nggak cuma itu, nama itu punya arti loh. Seperti namanya Kak Lydia. Kalau kakak pernah baca di YouTube, kok baca di YouTube? Salah ya? Wah iya, baca di buku, lihat YouTube gitu ya. Kakak cari nih di Google, apa sih namanya Lydia? Ternyata namanya Lydia itu terpelajar. Bahkan setiap kalian punya namanya tersendiri, punya arti nama tersendiri. Demikian halnya dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu berkuasa, nama Tuhan itu sangat berkuasa. Bukankah ada lagu ya? Nama Tuhan menara yang kuat. Nama Tuhan itu menara yang kuat, nama Tuhan itu ajaib. Dengan nama Tuhan Yesus, orang disembuhkan. Dengan nama Tuhan Yesus, orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Ketika kita bermain-main dengan nama Tuhan, jangan-jangan nama itu lama-lama nggak akan berkuasa lagi. Kenapa? Karena kita sering buat mainan. Mungkin nggak kita ejek yang seperti apa, tetapi kita sering bersenda gurau dengan nama Tuhan. Jangan ya. Atau mungkin
kita selain pas kaget. Kadang-kadang pas kaget kita sebut nama Tuhan. Pas kesandung kita sebut nama Tuhan. Nama Tuhan tidak digunakan sembarangan. Nama Tuhan itu kudus, nama Tuhan itu mulia dan suci. Apa yang kita perkatakan? Kalau kita menghormati nama Tuhan, kita nggak akan sebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Sekarang yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu apa, Kak? Selama 6 hari Tuhan bekerja dan menciptakan dunia. Kemudian pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Apakah Tuhan capek? Enggak, Tuhan enggak capek. Tetapi ketika hari yang ketujuh Tuhan beristirahat dan Tuhan melihat semua yang diciptakan itu baik. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Di hari ketujuh Tuhan ingin kita bersekutu sama Tuhan. Kita sudah dikasih waktu 6 hari kan untuk sekolah, untuk belajar di rumah, untuk bekerja buat mama sama papa. Nah, hari ketujuh ini adalah waktunya kita beribadah. Apa yang kita lakukan di hari ketujuh ini? Apa yang kita lakukan? Apakah kita masih melakukan kegiatan kita bermain-main dan gak mau beribadah? Itu namanya kita tidak menghormati hari Sabat. Kalau kita menghormati hari Sabat, di hari ketujuh kita akan duduk diam, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan kita akan lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk menyenangkan Tuhan. Di hari ketujuh kita akan suka ngobrol sama Tuhan. Kita datang ke Eagle Kid, kita berdoa bersama-sama. Nah, itu adalah 4 perintah yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. 1-4 itu adalah perintah yang utama dan yang pertama. Maksudnya apa? 1-4 hukum ini adalah hukum antara kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hukum yang pertama sampai dengan yang keempat itu kita sama Tuhan. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Oke adik-adik, yuk kita mulai ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yuk katakan sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya, good. Yang ketiga sekarang, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir, kuduskanlah hari Sabat. 1, 2, 3. Oke, good. Oke, kita sudah belajar hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah selesai dan kita mau berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap kasih anugerah-Mu, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk mengenal Engkau melalui peraturan-peraturan-Mu ya Tuhan, melalui ke-10 perintah Allah ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami dan kehidupan adik-adik kami ya Tuhan, biar kami semakin hari semakin mengasihi-Mu. Thank you Tuhan. Oke, angkat tangan kalian, kita akan selesai. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada, memberkati setiap dari mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau yang akan menyertai mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar itu akan menyenangkan hati-Mu senantiasa ya Tuhan. Thank you Tuhan, lindungi setiap mereka ya Tuhan di hari-hari ini. Jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit atau kecelakaan ya Tuhan. Thank you, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke, dadah, God bless you. Wah, firman-Nya sangat memberkati kakak. Kakak berdoa supaya firman yang tadi disampaikan juga memberkati kalian. Yuk, kita mau siapkan hati, kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus memberkati kami, Engkau terus melindungi kami hingga hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat memberkati banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.